Malam ke-37. Ketika malam tiba, Syahrazad melanjutkan kisahnya. Wahai Raja yang Agung, Nuruddin segera duduk dan berkata kepada kakek Ibrahim. Apa ini, kakek Ibrahim? Bukankah tadi kau bilang sudah 13 tahun kau tidak minum setetes pun anggur? Malu, Ibrahim menjawab, demi Tuhan, bukan salahku. Dialah yang membujukku. Nuruddin tertawa, lalu mereka bertiga duduk minum bersama. Anis kemudian berbisik lembut pada tuannya. Minumlah, tapi jangan paksa sang kakek. Maka Anis mulai menuangkan anggur untuk Nuruddin, dan ia melakukan hal yang sama untuk dirinya. Mereka berdua terus saling menuangkan dan minum bersama, sampai akhirnya kakek Ibrahim tak tahan melihat mereka. Ia pun berseru, kebersamaan apa ini? Demi Tuhan, kalian ini rakus. Kenapa aku tidak kebagian giliran? Apa-apaan ini? Mendengar itu, Nuruddin dan Anis tertawa sampai terjatuh. Mereka lalu menuangkan anggur untuk kakek Ibrahim, yang akhirnya ikut minum bersama. Mereka terus minum hingga sepertiga malam berlalu. Tiba-tiba, Anis bertanya kepada kakek Ibrahim. Bolehkah aku menyalakan salah satu lilin di ruangan ini? Silakan, kata Ibrahim, tapi nyalakan satu saja. Anis bangkit, namun bukannya menyalakan satu lilin, ia menyalakan semua 80 lilin di ruangan itu. Cahaya lilin-lilin itu berpendar, membuat ruangan tampak semakin indah. Kemudian Nuruddin berkata pada Ibrahim, bagaimana dengan aku? Bukankah aku juga boleh menyalakan satu lampu? Baiklah, nyalakan satu saja, kata Ibrahim, yang sudah mabuk. Namun seperti Anis, Nuruddin justru menyalakan semua 80 lampu yang ada di ruangan itu. Kini seluruh tempat tampak berkilauan seperti istana cahaya. Melihat ini, Ibrahim, yang sudah dikuasai anggur, berseru, kalian berdua memang lebih berani dariku. Ia pun berdiri, membuka semua jendela, lalu kembali duduk bersama mereka. Mereka terus minum sambil bergantian melantunkan bait-bait puisi, ditemani cahaya lilin dan lampu yang berpendar indah. Sementara itu, di istana, Khalifah sedang berdiri di balkon, memandang keluar ke arah sungai Tigris di bawah sinar bulan. Tiba-tiba ia melihat cahaya terang dari istana taman yang terpantul di air sungai. Heran dan curiga, ia memanggil menterinya, Jafar, dan berkata, hai Jafar, apakah kau diam-diam mengambil kota Baghdad dariku? Bagaimana bisa istana di taman dipenuhi cahaya lilin dan lampu tanpa seizinku? Siapa yang berani melakukan ini? Dengan gemetar, Jafar menjawab, wahai Amirul Mukminin, beberapa waktu lalu kakek Ibrahim pernah meminta izin kepadaku untuk mengadakan pesta hitan bagi cucunya di taman itu. Aku berjanji akan menyampaikan permohonannya pada Baginda, tetapi aku lupa. Khalifah menatap Jafar tajam dan berkata, kesalahanmu ada dua. Pertama, kau lupa menyampaikan permintaan Ibrahim kepadaku. Kedua, kau juga tidak memberinya bantuan apapun. Ia jelas membutuhkan uang, tapi kau abaikan. Ampun, wahai Amirul Mukminin. Itu salahku, ujar Jafar. Demi Tuhan, malam ini aku akan pergi ke sana sendiri, kata Khalifah. Siapa tahu ada keberkahan di sana dari doa para fakir dan syekh yang sedang berkumpul. Jafar mencoba mencegahnya, namun Khalifah bersikeras. Maka mereka bertiga, Khalifah, Jafar, dan pelayan setia Masrur, menyamar sebagai pedagang dan berjalan keluar dari istana menuju taman itu. Setibanya di gerbang taman, Khalifah terkejut karena gerbang dibiarkan terbuka. Ia berkata, aneh sekali, kakek Ibrahim tidak pernah meninggalkan pintu terbuka di malam hari. Mereka masuk ke dalam taman dan berjalan menuju tembok istana. Khalifah berkata, aku ingin melihat lebih dulu apa yang terjadi sebelum memperlihatkan diri.
Ia lalu memanjat sebuah pohon kenari besar yang cabangnya menjulur dekat jendela istana. Dari situ, ia bisa mengintip ke dalam. Betapa terkejutnya ia melihat seorang pemuda dan seorang gadis cantik bagaikan bulan purnama sedang duduk bersama. Di samping mereka, kakek Ibrahim, sang penjaga taman, tampak memegang gelas anggur. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh kakek Ibrahim, dahi sang khalifah berkerut tanda amarah. Ia turun dari pohon dengan cepat dan berkata kepada Ja'far, "Aku belum pernah melihat orang saleh berperilaku seperti ini. Kau naiklah ke atas pohon itu dan lihat sendiri, supaya kau tak kehilangan berkah dari orang-orang yang disebut taat ini." Dengan ragu dan cemas, Ja'far memanjat pohon hingga ke puncaknya. Dari atas sana, ia melihat Nuruddin, kakek Ibrahim, dan seorang gadis cantik. Yang membuatnya lebih terkejut, kakek Ibrahim tengah memegang segelas anggur. Ja'far pun turun dengan perasaan hancur, merasa ajalnya sudah di depan mata. Berdiri di hadapan sang khalifah, ia hanya bisa terdiam. Sang khalifah, yang masih kesal, berkata, "Alhamdulillah, kita masih termasuk golongan yang mengikuti hukum syariat dengan apa adanya." Lalu ia melanjutkan dengan nada tajam, "Menurutmu, siapa yang membawa orang-orang ini ke dalam istanaku? Namun aku akui, tak pernah kulihat pemuda dan gadis secantik itu." Dengan hati-hati, Ja'far menyetujui perkataan khalifah. "Ayo, ikut aku memanjat pohon ini lagi. Aku ingin melihat lebih dekat apa yang mereka lakukan," perintah sang khalifah. Keduanya pun memanjat pohon hingga ke dahan yang menghadap jendela istana. Dari situ, mereka bisa melihat dan mendengar dengan jelas. Saat itu, kakek Ibrahim berkata sambil tertawa, "Aku memang kehilangan martabatku dengan meminum anggur ini, tetapi apa gunanya anggur jika tidak ditemani musik?" Anis, menimpali, andai kita punya alat musik, tentu pesta ini akan semakin sempurna." Mendengar itu, kakek Ibrahim bergegas pergi. "Apa yang akan dia lakukan?" tanya sang khalifah kepada Ja'far. "Aku tidak tahu," jawab Ja'far cemas. Tak lama kemudian, kakek Ibrahim kembali dengan membawa sebuah kecapi. Sang khalifah langsung mengenalinya sebagai kecapi milik sahabatnya, Abu Ishaq. "Demi Tuhan," ujarnya geram, "jika gadis ini bernyanyi buruk, aku akan menggantung kalian semua. Tapi jika ia bernyanyi indah, aku hanya akan menggantung engkau." Ja'far bergumam penuh harap, "Semoga dia bernyanyi dengan buruk." "Kenapa kau berharap begitu?" tanya khalifah penasaran. "Kalau baginda menggantung kami semua, setidaknya kami bisa menemani satu sama lain," jawab Ja'far. Mendengar itu, khalifah tertawa. Anis kemudian mengambil kecapi, memetik senarnya, lalu menyanyikan sebuah lagu yang begitu merdu, hingga hati siapapun yang mendengarnya akan bergetar. "Luar biasa! Demi Tuhan, Ja'far," seru sang khalifah kagum, "belum pernah kudengar suara seindah ini." "Apakah amarahmu sudah reda, tuanku?" tanya Ja'far. "Sudah," jawab khalifah, lalu keduanya turun dari pohon. Sang khalifah masih terpesona dan berkata, "Aku ingin bergabung dengan mereka dan mendengar nyanyian itu langsung di depanku." "Kalau baginda lakukan itu," kata Ja'far, "mereka pasti akan kaget, dan kakek Ibrahim mungkin akan mati ketakutan." "Kalau begitu, ajari aku cara menyamar agar bisa masuk tanpa mereka tahu siapa aku," jawab khalifah. Ketika berjalan di tepi sungai Tigris, mereka bertemu dengan seorang nelayan bernama Karim, yang tengah melempar jala. Karim sebenarnya melanggar larangan khalifah untuk tidak mencari ikan dekat istana. Namun, malam itu, ia melihat gerbang taman istana terbuka dan berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas. Melihat sang khalifah berdiri di hadapannya, Karim langsung ketakutan. "Ampun, tuanku," katanya gemetar. "Bukan maksudku melanggar perintah, tapi aku terpaksa memancing demi keluargaku."
Khalifah yang mengenali nelayan itu segera memanggil Karim, sambil tersenyum dan berkata, "Lemparlah jala dengan izin dariku." Karim dengan semangat melempar jala dan menariknya kembali. Jala itu penuh dengan berbagai macam ikan. Sang Khalifah kemudian melepas jubah mewahnya dan memerintahkan Karim untuk memberikannya baju yang ia kenakan, sebuah jubah kumal penuh tambalan dan kain lusuh. Karim pun pergi dengan gembira karena menerima pakaian sultan, sedangkan Khalifah kini menyamar sebagai nelayan dengan jubah tua dan sorban usang. Ia kembali ke Jafar, membawa keranjang berisi ikan. Jafar, yang awalnya tidak mengenali Khalifah, terkejut dan berkata, "Karim, cepat pergi. Sang Khalifah ada di taman, dan jika ia melihatmu, kau akan celaka." Sang Khalifah tertawa dan berkata, "Aku ini Khalifahmu, Jafar. Jika kau saja tidak mengenaliku, bagaimana mungkin kakek Ibrahim akan menyadari siapa aku?" Sang Khalifah, yang kini menyamar sebagai Karim, mengetuk pintu taman istana dengan lembut. Dari dalam, terdengar suara Nuruddin bertanya, "Siapa di luar?" "Saya, Karim si nelayan," jawab Khalifah. "Aku membawa ikan segar untuk kalian." Nuruddin dan Anis sangat senang mendengar ada ikan segar. Mereka memaksa kakek Ibrahim untuk membukakan pintu. Saat melihat sang nelayan, kakek Ibrahim berkata, "Ayo, tunjukkan ikannya." Anis menatap ikan-ikan segar itu dan berkata, "Sayang sekali kalau tidak digoreng." Kakek Ibrahim menyuruh Karim untuk segera menggoreng ikan itu. "Baik, saya akan goreng dan segera kembali," kata Khalifah berpura-pura patuh. Ia pun bergegas menemui Jafar. "Jafar," katanya sambil tertawa, "mereka ingin ikan ini digoreng." "Serahkan padaku, tuanku, biar aku yang menggorengnya," kata Jafar. "Tidak, aku sendiri yang akan melakukannya," jawab Khalifah penuh semangat. Khalifah kemudian pergi ke pondok kecil di taman, mencari bahan-bahan seperti garam, safron, dan bumbu lainnya. Dengan cekatan, ia menggoreng ikan itu hingga matang dan menyajikannya di atas daun pisang, lengkap dengan beberapa buah lemon. Ia kembali ke dalam istana taman dan meletakkan ikan goreng itu di hadapan Nuruddin, Anis, dan kakek Ibrahim. Mereka pun makan dengan lahap, tidak menyadari bahwa Karim si nelayan sebenarnya adalah sang Khalifah sendiri. Setelah selesai makan dan mencuci tangan, Nuruddin menatap si nelayan dan berkata dengan tulus, "Malam ini, kau telah melakukan kebaikan besar untuk kami." Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan 3 keping dinar, pemberian Sanjar ketika ia hendak bepergian. "Maafkan aku, wahai nelayan. Demi Tuhan, andai kau mengenalku sebelum aku jatuh miskin, pasti aku sudah menghapus segala kesulitan dari hidupmu. Tapi sekarang, terimalah apa yang kumiliki saat ini," katanya sambil melemparkan uang itu ke arah Khalifah. Sang Khalifah, yang menyamar sebagai nelayan, menerima koin-koin itu, menciumnya, lalu menyimpannya dengan penuh hormat. Namun, tujuan sebenarnya dari Khalifah bukanlah uang. Ia ingin mendengar Anis bernyanyi. "Kau sudah memberi kebaikan padaku malam ini," ujar sang Khalifah, "tapi izinkan aku meminta satu hal lagi. Aku ingin mendengar gadis ini menyanyikan sebuah lagu." Nuruddin menoleh pada Anis dan memanggilnya. "Anis, nyanyikan sesuatu untuk nelayan ini. Ia ingin mendengarkan suaramu." Mendengar permintaan itu, Anis tersenyum lembut, lalu mengambil kecapi. Dengan hati-hati, ia menyetem senar-senarnya, memainkan melodi yang indah, dan mulai bernyanyi. Suara merdu Anis menyihir sang Khalifah. Ia begitu tersentuh hingga tidak mampu menahan diri. "Luar biasa! Demi Tuhan, sungguh luar biasa!" serunya berulang kali. Nuruddin tersenyum melihat kekaguman nelayan itu. "Apakah kau senang dengan nyanyian gadis ini?" tanyanya. "Ya, demi Tuhan, aku sangat senang," jawab sang Khalifah, masih terpesona. "Kalau begitu," kata Nuruddin sambil berdiri, "gadis ini aku hadiahkan untukmu."
Hadiah dari seorang pria yang tidak pernah menarik kembali pemberiannya. Nuruddin mengambil jubah luar miliknya, menyelimutkannya ke pundak sang khalifah, lalu mempersilakannya pergi bersama Anis. Anis menatap Nuruddin dengan mata berkaca-kaca. "Tuan, apakah kau akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Jika memang harus seperti ini, izinkan aku berpamitan terlebih dahulu." Ia lalu memetik kecapi sekali lagi, dan bernyanyi dengan suaranya penuh kesedihan. Khalifah tidak ingin memisahkan mereka berdua, tapi ketika mendengar bait-bait nyanyian Anis tentang Nuruddin yang memiliki musuh, Khalifah merasa penasaran. "Siapa sebenarnya musuhmu, wahai tuan, yang membuatmu jatuh dalam kemalangan seperti ini?" Nuruddin menghela napas panjang. "Kisah kami berdua sangat aneh dan penuh pelajaran. Kisah ini akan jadi pengingat bagi orang-orang yang bisa mengambil hikmah." "Ceritakanlah kepadaku," kata sang khalifah lembut, "karena mungkin di balik ini semua ada jalan keluar yang dikirim oleh Tuhan." Nuruddin berpikir sejenak. "Baiklah, kau ingin aku bercerita dengan sebuah puisi?" tanyanya. "Puisi?" jawab khalifah. "Sebab puisi bagaikan untaian mutiara." Nuruddin pun mulai melantunkan kisahnya melalui sebuah puisi. Khalifah mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Nuruddin selesai, Khalifah bertanya, "Lalu kemana tujuanmu sekarang?" "Aku tidak tahu. Bumi Tuhan ini luas," jawab Nuruddin pasrah. Sang Khalifah menatapnya dengan senyum samar. "Aku akan menuliskan sepucuk surat untuk Sultan Muhammad bin Sulaiman Al-Zaini. Serahkan surat ini padanya, dan aku yakin ia tidak akan menyakitimu atau gadis itu." Pagi pun tiba, Syahrazad pun menghentikan ceritanya.